Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dengan NIM 2560 1067. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi memahami negara hukum. Sejarah perkembangan negara hukum. Perjalanan panjang konsep negara hukum melintasi peradaban dan abad membentuk fondasi pemikiran yang melawan kekuatan absolut. Yang pertama, Yunani kuno 4 sebelum Masehi. Aristoteles mengatakan lebih baik hukum yang memerintah daripada manusia. Hukum bersifat netral dan rasional, sementara manusia rawan korup oleh nafsu. Yang kedua, Inggris pada tahun 1215, Magna Carta menjadi cikal bakal pembatasan kekuasaan raja. Raja John dipaksa menandatangani bahwa ia pun harus tunduk pada hukum. Yang ketiga, abad 17 sampai 18, John Locke menggagas kontrak sosial dan pemisahan kekuasaan. Montesquieu mengembangkan menjadi trias politik untuk mencegah absolutisme. Yang keempat, abad 19, F.J. Stahl merumuskan 4 ciri restat, perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara. Yang kelima, Indonesia pada tahun 1945 memilih jalan negara hukum dengan modifikasi nilai Pancasila, religius, dan kekeluargaan menjadi negara hukum yaitu Pancasila. Setiap tahap menegaskan satu prinsip kekuasaan harus dibatasi oleh hukum yang adil. Negara hukum formal versus material. Negara hukum formal berfokus pada kepastian hukum yaitu legal certainty. Selama ada undang-undang tertulis wajib ditaati meskipun isinya tidak ada. Ciri-cirinya yaitu tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, undang-undang berlaku ke depan, peradilan administrasi, kelemahan hukum bisa menjadi alat legitimasi penindasan. Contoh kolonial Belanda. Sedangkan negara hukum material berfokus pada keadilan substantif. Undang-undang tidak hanya harus ada, tetapi isinya harus adil dan mensejahterakan rakyat. Ciri-ciri yaitu undang-undang sesuai HAM, layanan dasar, pembatasan kekuasaan, contohnya Jerman pasca PD2 dan Indonesia pasca reformasi. Indonesia idealnya menggabungkan keduanya. 4 pilar negara hukum. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Semua peraturan di bawah undang-undang dasar tidak boleh bertentangan. Tidak ada pihak yang kebal hukum termasuk presiden. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar warga negaranya tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Adanya check and balance antara lembaga negara untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Yang keempat, peradilan independen. Hakim merdeka hanya tunduk pada hukum dan hati nurani tanpa intervensi politik atau suap. Sumber daya dan lembaga penegak hukum. Yang pertama, Polri menjadi garda terdepan penyidikan sesuai KUHP. Tantangannya yaitu kepercayaan publik rendah akibat praktik pungli oknum yang merusak citra institusi. Yang kedua, kejaksaan. Dominus litis atau penguasa perkara menentukan apakah berkas cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan atau dikembalikan untuk lengkap. Yang ketiga, pengadilan. 4 lingkungan umum yaitu pidana atau perdata, agama yaitu umat Islam, militer yaitu TNI, dan sengketa negara. Putusan wajib tertulis dengan pertimbangan hukum. Yang keempat, KPK. Lembaga khusus anti korupsi independen dengan kewenangan menyadap dan operasi tangkap tangan atau OTT, menjadi raja bukti dalam pemberantasan korupsi sistemik. Adapun yang menjadi tantangan berat penegak hukum yang pertama yaitu mafia hukum, merusak integritas peradilan dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap hukum. Yang kedua, korupsi sistematik, menurunkan efektivitas penegakan hukum dan menghambat pembangunan nasional. Ketiga, ketidakadilan hukum, menciptakan ketimpangan, merusak prinsip keadilan, dan memicu ketidakpuasan sosial.
Keempat, diskriminasi hukum. Mengikis prinsip kesetaraan di depan hukum dan melemahkan legitimasi institusi hukum. Kelima, rendahnya kesadaran hukum. Membatasi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan menghambat terciptanya budaya hukum yang kuat. Kesimpulan dan saran, negara hukum menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan. Indonesia telah memiliki fondasi konstitusional yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan korupsi, mafia hukum, ketidakadilan, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tanpa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, cita-cita negara hukum hanya akan menjadi wacana. Kepada pemerintah, percepat harmonisasi, regulasi, dan berikan anggaran memadai untuk lembaga penegak hukum agar dapat bekerja optimal dan independen. Kepada aparat penegak hukum, junjung tinggi integritas, tolak intervensi kekuasaan, gunakan teknologi untuk transparansi, dan jadilah teladan bagi masyarakat. Teruntuk masyarakat, tingkatkan literasi hukum, berani melaporkan pelanggaran, jangan main hakim sendiri, dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan.